Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan untuk kajian pembacaan kumpulan hadis dan firman-firman Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi hari ini kita masuk bab ke-296, yaitu bab diharamkannya menyambung rambut, menato, dan wasir, yaitu menajamkan gigi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitana marida. La'anahullah wa qala la'attahidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna a'adzanal an'am wala amurannahum falayughayyiruna khalqallah. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambaku, dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Surat An-Nisa ayat 117 sampai dengan 119. Selanjutnya dalam hadis nomor 1650 dari Asma radhiyallahu anha, bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya Rasulullah, inna ba'nati asobat hal khosbah fatamarraqa sya'ruha wa inni zawwajutuha afa asilu fi qala la'anallahul wasilata wal mausulah. Wahai Rasulullah, putriku terkena demam sehingga rambutnya berjatuhan dan aku hendak menikahkannya. Bolehkah aku menyambungnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang disambung rambutnya. Muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat, al-wasilata wal mustausilah, wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta rambutnya disambung. Ucapannya fatamarruqa
dengan ro maknanya rontok dan berjatuhan. Al-wasilatu adalah wanita yang menyambung rambutnya sendiri atau rambut wanita lain dengan rambut orang lain. Al-mausulatu adalah wanita yang disambung rambutnya. Al-musawasilah adalah wanita yang meminta orang lain untuk menyambung rambutnya. Selanjutnya di hadis nomor 1651 ada juga hadis semakna dari Aisyah radhiyallahu anha. Muttafaq alaih. Artinya hadis ini semakna dengan hadis 1650 yang diriwayatkan oleh Asma radhiyallahu anha tadi. Dalam hadis nomor 1652 dari Humaid bin Abdurrahman bahwa dia mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu saat beliau menunaikan ibadah haji dari atas mimbar. Beliau mengambil segenggam rambut dari tangan seorang pengawal lalu berkata, "Ya ahlal Madinah, abna ulama'ukum, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhau an misli hadihi wa yaqul innama halakat banu Israila hinat tahodaha nisa'uhum." Wahai penduduk Madinah, di mana para ulama kalian? Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan seperti ini. Beliau bersabda, Bani Israel binasa saat kaum wanita mereka melakukan hal ini. Maksudnya menyambung rambut itu. Muttafaq alaih. Satu lagi sebelum ke bab yang berikutnya, dua lagi. Dalam hadis 1653 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata wal wasyiyah wal wasimata wal mustausimata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta rambutnya disambung, wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta ditato. Muttafaq alaih. Terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, la'anallahul washimati wal mustausimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyara Allah faqalat lahu mura'atun fi dzalika faqala wa mali la'al anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah qala Allahu naqol wa ma a'annakumur rasulu fahuduhu wa ma nahkum anhu fansahu. Allah melaknat wanita yang pentato dan yang meminta ditato, wanita yang meminta bulu alisnya dicabut, wanita yang mengikir giginya demi kecantikan, wanita yang mengubah ciptaan Allah. Lalu seorang wanita berkata dalam hal ini kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, mengapa aku tidak melaknat siapa yang dilaknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun ada dalam kitab Allah? Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 7.
muttafaq alaih. Demikian Bapak jemaah Masjidul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan beberapa hadis terkait larangan dan haramkannya untuk menyambung rambut bagi kaum wanita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi seluruh keluarga kita. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.